Itu waktu awal bikin kopling, ya, mulai 2018 itu, setelah box ini Tribuners bisa lihat ya, box keren sekali. Tadi bisa pakai foto-foto sih sebenarnya. Bocorannya sebenarnya di motor nih sepakai untuk orang prewed. Ya, itu waktu awal apa nih, kompor, Nah, memang jadi kompor atau awalnya apa? jualan itu ya cuman ini kopi sama gula ini doang, sama termos 1 biji. Jadi dari situ diputer uangnya, akhirnya ya bisa punya kompor, karena kan kadang kalau pakai termos hangat airnya, jadi iya, benar. orang minum udah nggak ini. Dan kalau kopi dibikin pakai air hangat itu kembung nanti, jadi nggak disarankan sih kalau untuk ini apa. Kalau sesekali sih nggak apa-apa gitu, kalau memang keadaannya memang memaksa, dan kalau memang yang beli mau ya nggak masalah. Cuman kalau beta sendiri, kalau air sudah dingin, beta lebih bagus keep close sudah, kakak air habis atau gas habis gitu. Saat itu ya waktu pakai termos ya. Terus jadi waktu itu lucu karena termos saya ini cuma kapasitasnya 2 liter. Jadi 2 termos ini 2 liter. Nah, satu kali itu ada orang datang 20 orang. Nah, kapasitas 2 liter itu cuma jadi 13. Akhirnya gitu nganggur kan. Cuman karena memang mereka itu waktu itu penasaran banget gitu. Jadi akhirnya mereka rela nunggu di patung burung. Jadi saya pulang ke Lasiana, masak air dulu, isi di termos, baru kembali lagi. Senyap itu ya. Senyap itu waktu itu. Terus lucu juga satu kali itu pas hujan, jualan pas hujan, air masih mendidih. Dari Lasiana mendidih. Tahu-taunya kena hujan kita di tengah jalan, delivery. Jadi antar sampai ke rumahnya, malah sampai di sana anget. Akhirnya sama tuan rumah, dah masuk di dalam itu ada kompor, apa masakin aja. Cuman kamu yang buat kopi karena seleranya. Terus kayak maksudnya kadang ada juga yang kadang ya mau sakit hati juga nggak bisa gitu. Kadang ada yang datang, contoh nih Kak Intan datang terus ngopi cocok nih sama saya, nyaman begitu, walaupun tempatnya di ruang publik. Terus kakak bawa satu teman lagi, nah temannya ini nggak terbiasa di ruang publik, terus tiba-tiba dia ngomong di depan kita gitu, dia bilang ngapain sih nongkrong di tempat kayak gini gitu. Nah itu yang kadang kayak aduh Tuhan ini apa ya gitu, ya. Gitu. Cuman beta berpikir begini, sekeren-kerennya kafe ya bukan berarti dia menjelekkan kafe, enggak gitu. Cuman sekeren-kerennya kafe, sepintar-pintarnya desainer menciptakan suasana dalam satu ruangan, cuman ya nggak bisa ngalahin ciptaan Tuhan lah gitu. Jadi yang di ruang publik itu lebih, menurut beta lebih keren gitu. Filosofi kopling sendiri apa sih menurut kalian? Kalau filosofi kopling itu sebenarnya kalau pernah nonton filmnya Benyamin S ya, itu saya pernah, nggak masuk akal sih, cuman setelah saya jualan kopling baru saya ngerti maksudnya. Jadi di situ Benyamin S pernah bilang di salah satu filmnya, dia bilang rezeki itu nggak akan kemana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak bakalan dapat rezeki. Itu yang akhirnya Benyamin S dari kampung pergi ke kota gitu. Itu yang di akhir film dia pulang cuma bawa sepatu gitu. Jadi akhirnya saya memakai prinsip itu bahwa rezeki itu nggak akan kemana, tapi kalau kita nggak akan kemana-mana nggak bakalan dapat rezeki gitu. Ini segelas berapa? Segelas kebetulan saya jual serba 5.000. Semuanya di kopi Semua. Flores, Entah mau kopi Jawa, Flores, mau Bajawa, mau kopi susu, mau kopi yang saset punya produk. Nah, kenapa masih ada kopi saset nih? Ada banyak yang nanya kan, kemudian katanya pencinta kopi lokal kok mempromosikan kopi lokal, kok masih ada kopi saset ya? Karena kan nggak semua orang juga suka kopi. Terus kayak kopi saset, kayak minuman saset, kayak contoh katakan hot chocolate. Hot chocolate ini kan nggak ada kita produksi dari daerah entiti sendiri gitu. Kalau ada ya saya nggak mungkin pakai dari luar gitu. Kayak teh kelora itu kan ada, ya kita pakai itu gitu. Cuman kalau kayak yang lain masih tetap. Tapi Kak, ini salah satu yang jadi apa ya istilahnya permasalahan yang patut. Istilahnya hasil bayar pajak lah gitu. Cuman di sisi lain kita harus punya feedback untuk pemerintah yang sudah kita jualan secara cuma-cuma gitu. Jadi mau nggak mau kita hanya bisa bersihin tempat lokasi begitu. Nah, saya selalu tekankan buat mereka untuk sadar kebersihan itu begini. Sejelek apapun tempat yang kamu tempati untuk berjualan, kalau bersih, orang pasti nyaman dulu gitu. Nah, karena itu saya sudah buktikan di patung burung gitu. Di patung burung itu saya jualannya itu di bawah pohon, di area penghijauan. Yang duduk itu ya di batu, di kayu, di paving block gitu. Tapi orang nyaman karena memang walaupun tanah, batu, kayu, pasir, debu, tapi
bersih, nggak kelihatan sampah. Nah terus saya juga menghimbau untuk peraturan yang kopling. Yang ketiga itu adalah kalau ada tumpahan kopi itu segera dibersihkan. Yang keempat harus menggunakan gelas paper cup kayak gini. Jadi ini kalau dibakar itu jadi abu semua. Jadi enggak. Terus tidak diperkenalkan menggunakan tidak perlu diperkenalkan menggunakan produk yang plastik gitu. Cuman kalau sekarang yang sampah plastik biasanya dijadiin ekobrik. Nah, ini ada programnya, jadi namanya Ayo Salingku. Kalau ini apa? Ayo Salingku Tribunas. Jadi Salingku itu sa-nya itu sadar, lingnya itu lingkungan, ku-nya itu kupang. Disingkat jadi Salingku. Jadi kalau bilang ayo salingku bukan berarti kita bilang ayo salingku ke tempat lain dan pacar lah. Ayo salingku sadar lingkungan kupang. Jadi sampah-sampah plastik itu diisi ke dalam botol, dipadatkan jadi ekobrik. Nah ekobrik ini pemanfaatannya biasanya beta untuk tempat-tempat duduk gitu. Oh, itu ada pelatihannya lagi ya? Ya itu beta punya program pribadi dengan beta punya sahabat kopling. Kalau itu karena memang untuk beta masih coba dulu pemanfaatan sampah yang lebih lanjut, karena beta pernah dulu pilih sampah tapi akhirnya cuma pilih ditaruh di situ, nggak ada lanjutannya lagi, stagnan di situ. Akhirnya beta pikir daripada ini sampah langsung ditumpuk di TPA alat lagi, ya sama aja, berarti ya sama aja kamu juga buang sampah gitu. Akhirnya beta berpikir untuk bagaimana menjadikan sampah plastik ini mempunyai nilai ekonomis. Nah waktu itu beta kenapa berpikir untuk membuat satu program yang namanya Ayo Salingku ini, karena beta berpikir beta capek pilih sampah gitu. Hampir 2 tahun beta berkecimpung dengan pilih sampah dari 2018 ya, hampir tiap hari, karena beta kalau jualan di pantai atau di tempat wisata itu mau nggak mau kita harus bersihkan dulu, foto dinaikin ke Instagram atau ke WA, orang lihat wih keren tuh, di mana, padahal cuma di Pasir Panjang atau kayak contoh di Bukit Cinta, padahal cuma di Bukit Cinta, cuman karena nggak ada sampah fotonya aja akhirnya orang juga tertarik untuk datang gitu. Nah beta berpikir kenapa sih sampah ini dibuang gitu, padahal kalau ada isinya nggak dibuang, tapi kalau udah kosong dibuang. Oh ternyata karena tidak mempunyai nilai, tidak punya nilai apa ya, tidak ada nilainya lagi gitu. Jadi akhirnya beta program Salingku itu selain mengedukasi masyarakat pelanggan punya pelanggan kopi untuk mengatasi sampah plastik dengan mensiasati sampah plastik dengan menggunakan ekobrik, beta juga menerima pembelian kopi menggunakan ekobrik. Jadi ngopi bayarnya cukup pakai sampah. Wah ini keren Tribuners. Jadi nanti itu di akhir acara dijelaskan lagi ya kayak untuk pembelian menggunakan ekobrik. Karena ada satu rencana yang beta masih belum bisa capai. Beta butuh lebih banyak ekobrik, jadi beta terima pembayaran kopi menggunakan ekobrik. Oke Tribuners, nanti akan diulang lagi di akhir acara. Nah Kak,